الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. Ma'asyiral hadirin, para asatidz, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Abuya Haji Ahmad Khairi Maulana, imam kita Bapak Haji Muhammad Nurul Armi, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam Ramadan ini kita memasuki malam yang ke-17 ya. Terserah saya juga lupa. 17. Masya Allah, lucu Quran. Iya. Ini kagak sengaja ini. Nanti saya mampir di sini, katanya nggak ada penceramahnya. Jadi malam bertepatan malam nuzulul Quran. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita selalu diberikan sehat walafiat. Kita diberikan kekuatan dalam beribadah. Ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu, yakni bulan Ramadan. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti yang kita harapkan pada bulan-bulan sebelumnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan-amalan kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala yang paling utama adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimahullah. Waktu zaman dahulu, ketika sebelum pada alam arwah, di zaman arwah, sebelum diciptakannya makhluk manusia yang pertama, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam, itu diciptakan yang namanya nafsu dan akal. Yus'alullahu ta'ala anil aqli man ana wa ijabu anta rabbi wa ana abdi. Fa yus'alu anin nafsi man ana anta. Di zaman arwah ditanya tentang ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua makhluk, yang pertama namanya nafsu, yang kedua namanya akal. Akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa aku? Kemudian akal menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu ya Allah. Itu akal menjawab, akal cerdas. Kemudian makhluk yang kedua yang bernama nafsu ditanya, man ana, kata Allah, anta, ana, engkau, aku, gak ada urusan sama engkau. Tuh nafsu jawabnya masing-masing. Saat ditanya langsung menjawab dengan gak ngenakin, itu nafsu namanya. Kemudian Allah memanggil malaikat untuk menceburkan yang namanya makhluk nafsu ini ke dalam neraka 3000 tahun. Kemudian diangkat lagi, ditanya lagi, man ana, anta, anak, masih jawabnya sama, nafsu. Kemudian diceburin lagi ke dalam neraka 3000 tahun, diangkat lagi, baru menjawab, anta rabbi wa ana abdu, kau Tuhanku, aku adalah hambamu. Sudah berapa kali proses ke dalam neraka, puluhan ribu tahun. Makanya orang yang mengikuti hawa nafsu pasti cenderung pada dirinya adalah urusan saya, urusan kamu. Itu orang yang sudah diselimuti oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, dengan adanya syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan puasa ini, kita ditempa untuk selalu mengekang hawa nafsu agar menjadi orang yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah daripada bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimahullah. Ramadan terbagi
Yang pertama adalah tahapan rahmah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 namanya rahmah. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 namanya maghfirah. Dari tanggal 21 sampai selesai namanya itqun minan nar. Rahmah, maghfirah, itqun minan nar. Apa maksudnya? Rahmah adalah sifat Allah yang maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala maha sayang kepada hambanya. Sayang tidak pilih kasih di dunia, penyayang pilih kasih nanti di negeri akhirat. Terutama sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika zaman ajali, sebelum diciptakan makhluk, pada zaman arwah terpampang di langit-langit yang bertuliskan wa maghfirati muqaddamun ala wa rahmati muqaddamun ala ghadabi. Itu tertulis di pelampang-pelampang langit arsy, tertulis bahwa Allah menyatakan kasih sayangku lebih mengedepankan daripada murkaku. Allah lebih sayang daripada murka. Allah sayang sekali. Kalau sudah sayangnya Allah itu lebih daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tulisan itu nanti akan terlihat yaumil qiyamah nanti di mahsyar, dan akan dilihat hanya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah putus asa ketika melihat tulisan itu, dia akan nyaman bahwa sebesar-besarnya dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya tulisan tersebut, bahwa Allah maha penyayang. Itu untuk umat Nabi Muhammad khususnya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika masanya Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau diangkat menjadi Rasul Allah. Kemudian dia diperlihatkan untuk melihat alam lauhil mahfuz, catatan-catatan amal manusia sedunia. Dia diperlihatkan bahwa di dalam catatan tersebut, di lauhil mahfuz, Nabi Allah Musa alaihi salam melihat ada satu tulisan bahwa nanti di lauhil mahfuz ada satu umat masufatun bil hamidah man'unatun bil karamah. Ada satu umat yang disifati dengan sifat yang hamidah, yang luhur, budi pekerti yang luhur, memiliki ciri-ciri yang hamidah, yang sangat bagus budi pekertinya. Dia mulai bertanya, ini umat siapa ini? Ya Rabb, ini ada satu umat yang memiliki karakter budi pekerti yang baik, mempunyai sifat budi pekerti yang luhur yang baik. Umat siapa ini kira-kira? Satu dia garis bawahi, bahwa nanti ada umat yang memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Kemudian di situ tertulis juga di dalam lauh, bahwa ada satu umat yasumuna fi syahri Ramadan rabbahum fayaghfiru kana min qablu, bahwa nanti ada satu umat yang mana umat tersebut akan berpuasa di bulan Ramadan, maka dengan adanya puasa tersebut dia akan diampuni dosa-dosa yang masa lalu dia lakukan. Itu di lauhil mahfuz sudah ada tuh. Yang baca siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka beruntung nanti dia bertanya lagi, ya Rob, ini umat siapa ini? Karena yang namanya diampuni segala kesalahan di zaman Nabi Allah Musa, kalau ingin bertaubat itu mesti bunuh diri dulu, baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enakan mana hidup zaman Nabi Musa apa zaman Nabi kita Muhammad? Kalau zaman Nabi Musa, Pak, kalau pengen tobat suruh bunuh diri. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Dalam anfusakum bittikhadikum illa fatubu ila ba'dikum faqtulu anfusakum dalikum ba'din darum fataba alaihi innahu
innahu huwat tawwabur rahim. Itu ada dalam surah Al-Baqarah bahwa kalau ingin bertaubat kepada Allah, itu kaum Nabi Musa setelah menyembah yang namanya sapi betina, dinyatakan ia bermaksiat oleh Allah, kemudian disuruh taubat. Taubatnya masuk ke satu lapangan, semuanya pada pegang bendok, pada pegang pisau, kemudian pada tusuk-tusukan perut, baru pada mati, baru di situ diterima taubatnya oleh Allah. Tuh, lihat, kalau nggak percaya lihat surah Al-Baqarah. Makanya enak sekali hidup di zaman baginda Nabi Muhammad, zaman sekarang. Puasa Ramadan, dosa-dosa kita yang udah masa lalu diampuni, enak gak? Itu rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di akhir cerita, akhirnya dilihat di situ banyak kebajikan yang diturunkan. Basatul khairah di umat Muhammad, banyak kebaikan yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Akhirnya dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, ij'alni min ummati Muhammad, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa pun pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kata Allah, ya Musa, wahai Nabi Musa, inna arsalnaka rasulan tukallimun nasa, engkau sudah diutus jadi rasul sebagai kalimat-kalimat aku. Fashkuruni, maka syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Akhirnya dikata gitu sama Allah, pengen jadi umat Nabi Muhammad, akhirnya gak boleh. Kamu mau udah cukup jadi rasul Bani Israel, itu juga udah bagus gitu kan. Tuh, Nabi Allah, intinya adalah Nabi Allah Musa kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi Muhammad? Dengan berpuasa Ramadan, pahala kita dilipat gandakan. Nanti di akhir daripada bulan Ramadan ada yang namanya satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar akan mendapatkan pahala berapa? 1000 tahun. Bapak misalnya sedekah itu 2000, itu yang tadi udah lewat, itu hitungannya selama 1000 tahun, 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan, itu hitungannya berapa? Berarti sekian, itu lagi sedekah tuh selama 1000 bulan, sedekah terus. Enak gak? Pas lagi bertepatan. Kapan? Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya, ulama membocorkan bahwa ciri-cirinya adalah ada yang mengatakan malam 27 bulan Ramadan, ada yang mengatakan malam 21 Ramadan. Yang paling bagus malam ganjil 21, 23, 25, 27. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka di situ akan mendapatkan pahala sebanyak 1000 bulan kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan itulah yang akan menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil kiamah. Kita tidak malu, Pak. Permasalahannya kan enggak ibadah, pengen amal, pengen masuk surga. Enggak beramal, pengen masuk surga. Itu yang repot. Tapi kalau kita dari sekarang kita tahu bahwa itu adalah bekal kita untuk menghadap Allah, maka kita giatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara semampu kita. Yang bisa sedekah, banyak sedekah, bisa baca Quran, malam Lailatul Qadar dibanyakin banyak baca Quran, dibanyak terawih apa? Sunnah qiyamul lail dibanyakin. Yang bersolawat kepada baginda Nabi maka diperbanyakin ketika malam Lailatul Qadar, terus menerus malam ganjil, banyakin tuh sholawat Nabi biar ketemu sama Nabi, ya, sampai puncaknya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya qazatan au naman, baik itu bertemu secara zahir ataupun tidurnya bertemu dengan Nabi, bukan mustahil, dan itu sering terjadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang pada intinya adalah dengan Ramadan mari kita giatkan amal ibadah kita tunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
dengan melatih diri kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang takwa, hamba yang selalu mengikuti perintah Allah, menjauhkan daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita bersama syuhada wassalihin, yaitu orang-orang yang syahid, orang-orang yang baik, dan itulah teman sebaik-baiknya nanti di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah yang doa. Nah dulu zakat fitrah, ya ngomongin zakat fitrah dulu lebih abdol kalau sholat taraweh sama sholat ba'diyah isya lebih abdol ba'diyah isya. Kalau zakat daripada di kampung sama di sini lebih abdol zakat di sini. Di kampung mah nggak abdol karena nyari duitnya di sini. Sebelum pulang kampung bayar zakat dulu lebih abdol di sini. Paham nggak? Pahalanya lebih banyak. Itu perkataan arba'atul madzhab, 4 mazhab, coba cari gitu ya. Dan takarannya udah tahu, kalau mau uang 50, kalau beras itu 3,5